Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast di atas pohon. Yeay. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, yang belum tahu atau yang belum pernah nonton sebelumnya, kita itu mahasiswa S1 Informatika di Telkom University. Kita akan mengadain podcast dengan topik yang cukup menarik, yaitu judi online di Indonesia ini. Di mana judi online di Indonesia ini sudah cukup cukup marak di masyarakat kita saat ini dan menjadi fenomena yang sangat sering terjadi di saat ini. Oke, sebelumnya izin untuk memperkenalkan beberapa partisipan dari podcast kita kali ini, yaitu dari yang sebelah kiri itu ada Yuda Prawira Sugiarto, NIM 1030 12 500 202. lalu ada ini Ezar Kaisan Gumilar, NIM 103012500 139. dan sebelah saya. Halo, kenalkan nama saya Nabil Qasadal Farizi dengan NIM 103012500008. Dan terakhir Lalu saya Muhammad Panji Adirangga dengan NIM 1030 125 00 229. Oke, dengan saya sendiri yaitu Farel Asenov Situmorang dengan NIM 103012500244 sebagai moderator yang memimpin keberlangsungan podcast kita kali ini. Oke, topik yang kita bahas kali ini kan tentang judi online yang marak di Indonesia ya. Dari partisipan kita semua ini nih, ada nggak sih pengalaman kalian terjerat dengan judi online atau saudara kalian atau teman terdekat kalian gitu? Mungkin saya dulu yang mau bercerita pengalaman saya. Ini kawan saya yang dengan berumur kalau nggak salah 2 SMP atau 2 SMP gitulah. Masih kecil, masih belum masuk masa pubertas udah kecanduan judi online. Ya. Masalahnya ialah judi online tersebut ada di game. Ya, Game apa tuh? pokoknya depannya G kita inisial G. Inisial G. Ya, pokoknya udah terkena, dia udah kecanduan, apalagi uang jajan yang digunakan yang enggak buat judi online, dia udah kecanduan lah intinya. Itu aja sih dari saya. Jadi judi online itu lumayan bahaya ya, sampai menjerat ke semua kalangan, termasuk anak kecil gitu, Nggak mandang umur. dari SMP gitu loh. Iya. Dan itu tadi dibilang judi online dari game, jadi judi online itu aksesnya sangat mudah di mana aja ya. Iya, Jadi nggak hanya di sampai ke website game ya. pun ada ya. Heeh. Oke, dari pengalaman teman Nabil sebelumnya, kita dapat disimpulkan nih bahwa semua kalangan dari anak kecil sampai orang dewasa itu bisa saja terjerat dengan judi online atau bahkan sampai ketagihan. Nah, aku penasaran nih, kenapa bisa orang-orang tuh bisa ketagihan dengan judi online? Ada yang tahu nggak ini? Kemungkinan pertama kali mereka itu awalnya hanya mencoba judi online. Ya. Nah, tetapi setelah mencoba itu mereka dibuat ketagihan karena cara kerjanya langsung mempengaruhi sistem otak. Saat seseorang berjudi dan menang, otak akan melepaskan dopamin. Nah, apa sih dopamin itu? Dopamin itu zat kimia yang memunculkan rasa senang dan dorongan untuk mengulang perilaku. Secara ilmiah, dopamin justru paling kuat dilepaskan ketika hasil tidak pasti. Hal ini dibuktikan oleh Schultz dalam jurnal Natural Neuroscience pada tahun 2001. Judi online selalu tidak pasti, sehingga otak terus mendorong untuk mencoba lagi meskipun sering kalah. Nah, alasan lainnya, judi online juga sering digunakan sebagai pelarian dari stres dan emosi negatif. Saat bermain, stres menurun sementara, lalu otak menaikkan judi sebagai cara mengatasi masalah. Studi dari jurnal Addictive Behavior pada tahun 2018 menemukan hubungan kuat antara stres, depresi, dan kecanduan judi online. Hal tersebut yang membuat perilaku judi online terus diulang meskipun berdampak buruk. Oke, betul banget nih Azhar jawabannya. Itu menurut aku udah cukup jelas untuk jawabannya, tapi aku masih penasaran nih. Apakah menurut kalian semua yang lain nih, ada nggak sih faktor-faktor lain yang mempengaruhi mengapa nih orang bisa terjerat atau ketagihan untuk melakukan judi online? Oke, untuk pertanyaan Farel saya izin menjawab. Menurut gua salah satu faktor lain yang membuat orang ketagihan adalah karena ingin mendapatkan uang secara instan. Namun yang terjadi malah sebaliknya.
salah satu dampak judul justru membuat ekonomi semakin buruk. Jadi saya akan memberikan contoh dampak-dampak dari judul ini. Jadi saya akan memberikan 4 kategori, yaitu pertama, ekonomi rumah tangga. Judi online berdampak langsung pada kondisi keuangan keluarga. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, dan tabungan justru habis untuk berjudi. Akibatnya, banyak rumah tangga mengalami hutang, penurunan kesejahteraan, hingga konflik keluarga. Dalam jangka panjang, hal ini bisa meningkatkan risiko kemiskinan. Yang nomor 2, ekonomi nasional alias makro. Secara nasional, judol mengalihkan uang masyarakat dari sektor produktif ke aktivitas non-produktif dan ilegal. Hal ini menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi dan investasi berkurang. Selain itu, dana judi online juga sering mengalir ke luar negeri, sehingga tidak berkontribusi pada perekonomian dalam negeri. Nah, nomor 3, produktivitas dan tenaga kerja. Kecanduan judi online berdampak pada produktivitas tenaga kerja. Waktu kerja terbuang, konsentrasi memburuk. Jika terjadi secara luas, kondisi ini dapat menurunkan output ekonomi dan efisiensi tenaga kerja secara keseluruhan. Dan terakhir, nomor 4, pendapatan negara. Sebagian besar judi online bersifat ilegal, sehingga tidak memberikan pemasukan pajak bagi negara. Akibatnya, negara kehilangan potensi pendapatannya yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, dari jawaban Nabil nih, jadi tadi aku dapat beberapa kesimpulannya. Itu faktor-faktor yang dipengaruhi itu kan ada beberapa, yaitu rumah tangga, Ya, terus ke jaga panjang itu misalnya nanti jadi miskin, terus bisa ngurangi produktivitas pekerjaan, lalu dana-dana dari judi online itu mengalirnya ke luar negeri karena biasanya pusat judi online itu kan biasanya di luar negeri ya, contohnya Iya. kayak Kamboja itu. Terus judi online juga bisa merugikan negara karena pendapatannya itu Nggak mengalir atau nggak masuk ke dalam negeri gitu. Iya, benar sekali. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang nanya dari Anonymous 1. Dia nanya, "Bang, mau tahu dong gimana itu cara sistem kerjanya dari judi online ini? Apakah emang judi online ini ada yang ngatur sistemnya atau emang begitu alurnya saja?" Oke, saya izin jawab ya sebagai ex-programmer di Kamboja. Judi online itu diatur sistemnya melalui RNG atau Random Number Generator. Itu yang akan mengatur kemenangan kita. Nah, saat awal kita itu diset selalu menang. Jadi awal-awal itu untung agar apa? Agar kita kecanduan. Nanti ke belakang menangnya hanya sesekali. Nah, menang yang sesekali itu yang akan men-trigger dopamin kita sehingga kita main terus walaupun kalah. Oke. Jadi emang udah disetting sama programmer dari sistem pusat judi online gitu ya? Iya, sudah diatur. Dan herannya orang-orang tuh belum tahu hal itu ya, makanya mereka tetap maksa atau tetap suka main judi online. Iya, padahal udah jelas diatur. Oh. Secara logika juga udah ketahuan banget lah. Tapi anehnya orang-orang tetap mau main. Nah, tapi kira-kira masih bisa diakalin gitu biar bisa menang atau udah benar-benar gak bisa? Bisa diakalin dengan cara ganti HP, ganti device. Jadi setiap main kita ganti device, nanti servernya, programnya akan membaca itu sebagai device yang lain sehingga ngasih kemenangan. Kayak gitu. Makanya kalau ada saudara kalian yang sering ganti-ganti HP, patut dicurigai itu. Itu patut dicurigai gitu guys. Waduh. Oke, jadi jelas ya tadi itu kalau sistemnya itu biasanya orang-orang di set di awal untuk menang kan, untuk merangsang dopamin mereka untuk lanjut bermain terus, dan di akhir-akhir nanti bakal kalah terus gitu. Iya. Dan dapatkan sesekali menang, dan di situ letak kerugian mereka untuk mengikuti judi online. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih, kita
geser dikit ke masalah agama. Jadi ada yang nanya dari Anonymous 2, yaitu Bang, gimana sih judi online menurut pandangan dari agama Islam? Apakah kalian ada yang bisa jawab? Uh, jadi saya izin menjawab ya. Uh, jadi yang bisa kita tahu sebenarnya judi itu adalah dosa besar karena dalam Islam iman yang rusak menyebabkan permusuhan, lalu menjauhkan dari ibadah serta merusak harta secara tidak adil. Lalu bisa lihat juga uang yang didapat dari bukan usaha itu, tapi dari kerugian orang lain. Dalam Islam cara seperti itu dianggap tidak adil. Eh, Judol bikin orang kecanduan awalnya ya cuman coba-coba kan, seperti yang teman saya sudah sampaikan tadi. Jadi dari sisi harta juga yang parah, banyak orang yang habis uangnya sampai ngutang sana sini cuman buat main lagi. Jadi di dalam Islam harta itu amanah, bukan buat dihambur-hamburkan ke sesuatu yang jelas merugikan. Belum lagi dampaknya ke keluarga kan, seperti teman saya juga tadi udah jelaskan, banyak kasus rumah tangga berantakan gara-gara judi. Nafkahnya jadi berkurang, sering berbohong, bahkan bisa sampai bertengkar terus. Padahal Islam itu sangat menekankan tanggung jawab dan ketenangan dalam keluarga. Yang paling bahaya juga, judol bisa menjauhkan dari Allah, karena orang yang kecanduan sering lalai sholat. Belum lagi ibadahnya dan imannya lebih percaya kepada keberuntungan, bukan dari usaha. Lama-lama imannya bisa turun tanpa disadari. Intinya dari sudut pandang Islam, judi online bukan cuma soal kalah atau menang, tetapi merusak akal, harta, iman, dan hubungan sosial. Oke, sudah jelas banget ya pemirsa, pandangan judi online bagi Islam, yaitu tadi selain merusak moral ya, itu bisa menyebabkan apalagi tadi, Kemiskinan ya, terus rusaknya iman, terus lalainya beribadah rumah dan tangga. sebagainya. Jadi intinya tuh dari perspektif Islam tuh, kalau judulnya tuh buruk banget, banyak dampak negatifnya dan bahkan banyak sekali tidak ada dampak positif sama sekali. Jadi jauhi judi online ya guys, banyak sekali dampak negatifnya. Oke guys, mumpung sudah di akhir pembicaraan kita kali ini, ada nggak sih dari kalian para narasumber nih pesan atau kesan untuk para penonton kita semua mengenai judi online ini? Seburuk apapun keadaan kalian saat ini, jangan pernah terpikirkan untuk menyentuh judi online. Wah, betul banget tuh guys, pesan dan kesannya harap didengar ya guys. Jadi kita tuh nggak boleh judi online karena banyak sekali dampak negatif yang kita dapatkan dibanding dampak positifnya guys. Dan dalam agama Islam sendiri dan agama lain bahkan itu pasti melarang melakukan praktik judi online guys. Jadi hindarilah judi online, nggak ada baiknya sama sekali untuk kita semua dan nggak ada manfaatnya. Oke guys, untuk pembicaraan kita kali ini kita sudahi sampai sini saja. Makasih atas dukungan sudah menonton podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan yang kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.